Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani dan di sini saya akan membahas tentang presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis, kegiatan presentasi atas berbagai peristiwa penting seperti pengajuan usulan proyek-proyek baru, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan sebagainya bukanlah hal baru. Presentasi bisnis yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau institusi yang melakukan presentasi. Oleh karena itu, dalam melakukan presentasi bisnis harus dilakukan persiapan secara matang sehingga tujuan presentasi bisnis yang efektif dan efisien dapat tercapai. Kita masuk pada tujuan presentasi bisnis. Seorang presenter atau pembicara yang melakukan presentasi di hadapan pemirsa tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presenter perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan persiapan mental, pemahaman materi yang ingin disampaikan, alat bantu yang digunakan, maupun pemahaman yang baik terhadap audiens. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Di sini kita akan membahas poin yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Jadi artinya itu, salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar. Hindarkan bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, menonton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Kita masuk pada poin yang kedua, menghibur audiens. Artinya itu, selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana dalam presentasi bisnis juga perlu dikendalikan. Jangan sampai lepas kendali sehingga suasana tak ubahnya seperti atau lelucon. Jadi kita masuk lagi poin yang bagian ketiga, menyentuh emosi audiens. Artinya, selain memberi informasi dan menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu mengunggah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja mengunggah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang munculkan oleh si pembicara. Kita masuk lagi poin yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Artinya itu, tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, seseorang pembicara perlu menyatakan secara dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Ya, jadi dalam arti bahwa apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas. Dalam presentasi, sebagai contoh, pembicara menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya, meningkatkan disiplin, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk.
Lanjut, kita masuk lagi persiapan presentasi bisnis. Dalam bidang apapun, keberhasilan dapat diraih apabila persiapan dilakukan dengan baik. Begitu halnya dengan presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal antara lain. Kita bahas poin yang pertama dulu, yaitu pengusahaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Pengusaha terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Kita masuk poin yang kedua, pengusahaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping pengusahaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Kita masuk lagi poin yang ketiga, menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Kita masuk poin yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Artinya, agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan, lokasi, atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seseorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Misalnya itu, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas? Dan bagaimana tata letak ruangan, bentuk meja dan tempat duduk untuk audiens? Dan lain-lain. Alat bantu presentasi bisnis. Pemilihan alat bantu presentasi sangat bergantung pada analisis berbicara terhadap materi, audiens, dan lokasi. Presentasi alat bantu ini bervariasi dari yang konvensional hingga modern. Yang pertama, papan tulis hitam dan putih, yaitu alat bantu klasik yang masih sering digunakan untuk kegiatan lokalia, briefing, dan diskusi kelompok. Adapun keunggulannya yang pertama, fleksibilitas dalam penulisan. Kelemahannya, tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Yang kedua, flip chart, papan yang dilengkapi dengan lembar-lembar kertas lebar besar yang dapat dibalik. Yang keunggulannya yang pertama, fleksibilitas dalam penulisan. Sedangkan kelemahannya, sukar dibaca karena keterbatasan tulis tangan. Ketiga, transparansi on face projector atau disingkat OHP, alat yang proyeksikan teks atau grafis dari lembar transparansi ke layar. Adapun kelemahannya, yang pertama, cepat dan murah jika menggunakan fotokopi. Kelemahannya, kipas pada HP seringkali berisik. Transparansi sangat peka dengan tes di jari dan mudah merusak. Yang keempat, slide merupakan alat bantu presentasi populer sejak tahun 1980-an yang dapat berupa foto, grafis, atau gabungan keduanya. Adapun keunggulannya, yang pertama,
Slide foto warna mudah pembuatannya. Kelemahannya yang pertama, proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu yang cukup lama. Kedua, harganya relatif mahal. Adapun yang kelima, papan tulis elektronik. Alat ini memiliki motor listrik untuk menggulung layar dan dapat dihubungkan dengan printer atau mencetak tulisan yang ada di layar. Kelemahannya yang pertama, fleksibilitas dalam penulisan materi. Koreksi dapat dilakukan dengan mudah. Kelemahannya yang pertama, tulis tangan. Yang kedua, seringkali berbicara menghadap kesulitan dan operasional. 6. Video Caster Recorder atau yang disingkat VCR. VCR digunakan untuk mempresentasikan rekaman program pelatihan untuk studi kasus dalam format kaset video seperti PAL, NTSC, atau SCACM. Kelemahannya yang pertama, kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar lebar. Keunggulannya sangat praktis. Monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di kantor. Itu panel LCD, panel liquid crystal display atau berfungsi seperti layar komputer transparan yang diletakkan di atas proyektor overhead standar. Keunggulan yang pertama, koreksi data langsung dari PC secara real time. Kedua, panel LCD dapat diletak di bagian atas dari proyektor on-site standar. Kekurangan atau kelemahan, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek. Kedua, terbatasan kualitas gambar dari proyektor on-site karena rendahnya kualitas watt. Yang kedelapan, proyektor LCD. Proyektor LCD merupakan alat bantu presentasi modern yang harus mengalami perkembangan menjadi lebih menarik dan ramping. Alat ini berfungsi sebagai optimal yang dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam bentuk laptop maupun desktop. Berapa contoh perangkat lunak presentasi yang dapat digunakan yaitu yang pertama, Microsoft Word, PowerPoint. Kedua, Novel Presentation. Tiga, Couple Presentation. Adapun kelemahan dan keunggulannya, yang pertama, tampilan data dilakukan secara real time. Dan kedua, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang sangat kurang bagus. Yang kedua, terjadi ketidaksesuaian atau tidak fleksibel antara merek LCD proyektor tertentu dengan komputer yang digunakan. Terima kasih. Analisis audiens. Untuk mencapai presentasi yang sukses, pembicaraan harus mampu untuk menjawab 6 pertanyaan mendasar berkait audiens. Siapa audiensnya? Memahami latar belakang audiens seperti jabatan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Apa yang diinginkan audiens? Mengetahui harapan audiens agar pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di mana presentasi dilakukan, memahami lokasi, kota atau desa, fasilitas AC, tata letak ruangan. Untuk menyusun strategi yang tepat, dapat melakukan presentasi, memperhatikan waktu, jam dan hari. Misalnya, audiens cenderung mengantuk setelah makan siang dibandingkan pagi hari saat masih segar.
Mengapa melakukan presentasi? Menetapkan tujuan utama, apakah untuk memberi informasi penting, memperkenalkan presentasi, menentukan strategi penyampaian, alat bantu yang digunakan, serta pengaturan tempat duduk audiens. Dan di bagian analisis bahasa tubuh merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang krusial dalam presentasi. Ekspresi wajah dan senyuman. Wajah dapat mengungkapkan emosi seperti senang, sedih, atau marah secara jujur. Senyuman yang tulus dan tidak berlebihan dapat membangun hubungan yang akrab dengan audiens serta menunjukkan pengendalian emosi yang baik. Kontak mata merupakan cerminan profesionalitas dan keyakinan pembicaraan. Gerakan tangan berfungsi memperkuat topik bahasa. Hindari menunjuk audiens dengan jari telunjuk karena dianggap tidak sopan. Gerakan bahu dan kepala. Bahu yang tegak menunjukkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri, sementara bahu yang terkulai mengesankan sikap menyerah atau kurang bergairah. Cara berdiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizni Widyadini dengan NIM 0243210053. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana berlatih presentasi bisnis. Sebelumnya, kita telah mendengar teman kita menjelaskan apa saja prinsip-prinsip presentasi bisnis. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita berlatih presentasi bisnis itu. Latihan presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan dalam organisasi, baik secara ruang lingkup internal ataupun ruang lingkup kecil, maupun dengan skala besar atau eksternal. Dalam ruang lingkup kecil, latihan presentasi bisnis secara informal dapat kita lakukan dengan rekan kerja atau teman dekat ataupun dengan anggota keluarga. Nah, dalam kegiatan tersebut kita dapat meminta masukan atau kritik dan saran dari mereka tentang cara penyampaian materi, gaya berbicara, penggunaan bahasa, maupun penguasaan materi tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana agar presentasi kita dapat menjadi presentasi yang maksimal. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah identifikasi audiens. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi siapa sih sebenarnya audiens yang akan kita hadapi. Audiens itu dapat berupa pelanggan, investor, pemasok, produsen, karyawan, maupun pihak lainnya. Dengan kita mengetahui siapa audiens yang akan kita hadapi, pembicara dapat menentukan materi presentasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens secara bagaimana kita menyampaikan. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyiapkan pokok-pokok pikiran. Dalam presentasi kita harus menyiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam suatu presentasi bisnis. Pokok-pokok pikiran tersebut akan membantu pembicara dalam menentukan apa saja yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis. Selanjutnya adalah menulis teks lengkap. Apabila pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam presentasi bisnis telah dipersiapkan, langkah berikutnya adalah
menulis teks presentasi bisnis secara lengkap. Penulisan teks lengkap akan membantu pembicara dalam memahami materi presentasi secara menyeluruh sehingga menjadi suatu naskah atau teks yang dapat dipelajari sebelum menyampaikan presentasi bisnis. Selanjutnya adalah menyiapkan rangkuman teks ke dalam sub-sub judul. Setelah kita menyiapkan teks lengkap, cara lain yang dapat dilakukan dalam latihan presentasi bisnis adalah membuat kerangka atau rangkuman dalam bentuk sub-sub judul. Sub-sub judul tersebut berisi pokok-pokok pikiran yang ingin kita sampaikan dan dapat dikembangkan secara kebutuhan. Cara ini dapat membantu pembicara lebih mudah mengingat isi presentasi dan menjaga alur pembahasan tetap terarah. Nah, langkah yang terakhir adalah menulis kembali ke dalam ukuran kartu pos. Bagaimana kita melakukan latihan presentasi bisnis adalah menuliskan kembali rangkuman presentasi ke dalam bentuk ukuran kartu pos. Kartu tersebut berisi poin-poin penting yang dapat digunakan sebagai pengingat ketika melakukan presentasi. Dengan demikian, pembicara tidak perlu membawa naskah sehingga penyampaian presentasi dapat berlangsung lebih lancar, alami, dan komunikatif. Demikian pemaparan saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.